gitu sosoknya, ya kayak orangnya besar gitu yang jaga di sini. Di sini juga di pojok kanan kiri juga ada yang jaga. Misteri makam-makam keramat di Jawa Barat. Pemirsa, banyak orang mendatangi makam-makam keramat untuk berziarah. Makam keramat ini umumnya adalah makam yang orang-orang semasa hidupnya dipercaya mempunyai kekuatan spiritual tinggi dan memiliki kelebihan bagai karamah. Dan berikut ini simak makam keramat di Jawa Barat. Makam Prabu Kian Santang, Garut. Prabu Kian Santang tentu sudah tak asing lagi. Sudah banyak kisah yang kita dengar tentang kehebatan dan kesaktian dari putra Prabu Siliwangi ini. Kemampuannya seolah tak terkalahkan oleh siapapun. Makam Prabu Kian Santang terletak di Gunung Godok, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangrawitan, Kabupaten Garut. Tempat ini merupakan tujuan akhirnya setelah menyerahkan tahta kekuasaan pada Prabu Baratayuda. Raden Kian Santang datang ke tempat di kaki gunung di Garut ini untuk bertapa atau bertafakur mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Makam Prabu Kian Santang yang dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam ini menjadi makam keramat. Pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada bulan Muharram, tempat ini banyak didatangi peziarah. Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada di alun-alun Ciledug, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, sekaligus komplek pemakaman keluarga Keraton Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati hingga kini masih banyak diziarahi pengunjung. Ada 9 pintu dalam makam Sunan Gunung Jati, dan para peziarah cuma diperbolehkan sampai batas pintu kelima. Sebelumnya hanya keluarga Sunan Gunung Jati saja yang diizinkan melewati pintu berikutnya. Konon hal ini dilakukan mengingat di sekitar makam Sunan Gunung Jati terdapat benda berharga yang perlu dijaga. Keramik-keramik yang menempel di dinding makam serta guci-guci yang ada di sepanjang makam konon dibawa oleh istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina, yakni Putri Ongkian. Sunan Gunung Jati salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Dalam silsilahnya, lahir di Mekah pada tahun 1448 sebelum Masehi. Dan tahun 1470, Syarif Hidayatullah bersama ibunya, Nyai Roro Santang, kembali ke tanah Jawa. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam perluasan di wilayah Cirebon. Makam Keramat Empang, Bogor. Makam Keramat Empang, Bogor berada dalam satu kompleks dengan Masjid An-Nur atau yang lebih dikenal dengan Masjid Keramat Empang. Letaknya berada di dalam lorong waktu Kecamatan Bogor Selatan. Di sini terdapat makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas atau yang lebih dikenal sebagai Habib Keramat Empang. Ia merupakan ulama yang mengajarkan ajaran agama Islam di daerah Bogor, Jawa Barat. Karomah Habib Empang diantaranya adalah menghidupkan kembali ikan yang sudah dimasak dan bisa berkomunikasi dengan ikan tersebut. Dalam kisah lain juga diceritakan bahwa Habib Empang yang datang ke Indonesia sejak tahun 1800-an ini pernah dipenjara oleh pemerintah Belanda dengan tuduhan fitnah. Namun selama berada di penjara, ia banyak didatangi orang yang meminta didoakan. Hingga penjara menjadi ramai dan membuat petugas penjara kewalahan. Selain itu, jika ia memandang borgol yang mengikat kakinya, setiap kali itu pula borgol terlepas. Meski ia sempat ditawarkan, tapi ia lebih menunggu hingga masa hukumannya berakhir. Makam Syekh Ngora penemu Situ Lengkong, Ciamis. Makamnya yang berada di kawasan hutan lebat di Kabupaten Ciamis dianggap keramat. Prabu Boros Ngora mendapat gelar Syekh Ngora setelah masuk Islam
dan berguru hingga ke negeri Timur Tengah. Makam Syekh Ngora berada di pulau kecil di tengah danau yang dikenal dengan Situ Lengkong. Di sekitar makam ini juga terdapat benda pusaka peninggalan kerajaan Panjalu. Misteri di balik keunikan Rumah Batu Depok. Wanita cantik misterius pemilik istana di Rumah Batu. Memiliki keunikan pada dindingnya yang terbuat dari batu kali, Rumah Batu yang berlokasi di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat ini juga menghadirkan cerita horor yang bikin merinding. Warga yang tinggal dekat dengan Rumah Batu sering mendengar suara aneh serta penampakan makhluk gaib dalam wujud wanita cantik, manusia tinggi besar, dan siluman ular. Itu sosoknya ya kayak orangnya besar gitu, yang jaga di sini. Di sini juga di pojok kanan kiri juga ada yang jaga, ya, suami istri. Orang kampung yang sering dipelihara untuk kuntilanak. Di rumah saya sekarang ini, titik ini juga tetap masih ada, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Bahasa kasarnya jin. Udah pakai batu kali semua, ya betah lah setan di batu kali, jadi gitu kan ya. Nggak apa-apa sih itu mah, kalau serem ya jangan datengin, kalau pada takut jangan deketin gitu aja. Biarlah itu jin-jin dan setan itu berkumpul di rumah itu. Gitu. Suasana mistis sangat kental saat berada di Rumah Batu. Memasuki area Rumah Batu saat hari mulai gelap membuat detak jantung jadi lebih cepat. Ya, suasana mistis begitu terasa lantaran pohon besar nan rindang di sekitar rumah serta dindingnya yang terbuat dari batu kali menjadikan sekeliling rumah tampak temaram dan memancarkan aroma magis. Apalagi ketika Gunawan, sang penjaga Rumah Batu, menunjukkan tempat dan benda-benda yang selama ini membuat takut warga. Nah, di dalam pagar itu ada sumur 2, ada penunggunya, itu ibu-ibu sama anak kecil. Gong ini kalau malam Jumat Kliwon tuh bunyi sendiri itu. Ya itu mitos, dan itu sakral mungkin ya bagi mereka. Aku pernah dengar juga soal di Yogyakarta. Bagi orang yang percaya ya pasti bisa mempercayai itu gitu. Tapi buat orang yang tidak percaya, kalau bisa masih dibilang katanya dan masih belum melihat secara langsung, itu kan masih cuma rumor ya gitu. Di bawah pohon bambu ini sama pohon pisang ini sering kejadian ada kuntilanak, ada gentayangan di situ. Di situ kan ada patung-patung semua di situ. Di bawah pohon bambu sama pohon pisang. Nah, disitulah tempatnya istana yang cantik di situ. Kalau di depan itu malah nggak, di depan gerbang malah nggak. Tapi kalau di rumah sini yang bagian pojok memang salah satunya istana yang cantik-cantik. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar bila memasuki Rumah Batu. Rumah Batu dibangun pada awal tahun 90-an. Sang pemilik, almarhum Profesor Suparman Ibrahim, membangun rumah unik itu untuk mes anak sekolah dan mahasiswa yang kurang mampu. Rumah Batu juga pernah menjadi tempat berkumpulnya para praktisi supranatural dari berbagai daerah. Meski Rumah Batu terbuka untuk semua orang, namun ada syarat yang harus dipatuhi oleh orang yang ingin berkunjung ke rumah itu. Dan jika melanggar, bukan tidak mungkin akan mengalami hal buruk. Anda pernah tadinya ada kayak preman gitu, sejago kan, pernah kemasukan. Ya udah saya suruh pergi aja gitu. Ya dari ta'ala lah misalnya. Yang penting kalau ke sini jangan sujon aja lah. Setelah terbengkalai selama 5 tahun, Rumah Batu mulai dilakukan renovasi di beberapa bagiannya. Meski demikian, penjaga rumah dan warga masih sering mendengar dan menyaksikan hal menakutkan di Rumah Batu. Saya pernah dicolek juga. Kursi juga kadang-kadang bisa muter sendiri, tapi nggak apa-apa. Ketika kita melihat itu, kita sendiri nggak boleh takut gitu. Sebenarnya mereka yang takut sama kita gitu. Mereka berusaha menakuti kita dengan mengeluarkan wujud-wujud yang seseram mungkin, tapi sebenarnya mereka yang takut sama kita. Kalau kita berani, katanya itu mereka akan lari gitu.